Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, dan diberikan kekuatan, termasuk kita ada kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah sempat melaksanakan salat subuh pagi hari ini. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini tentang tafsir setelah surat Al-Fatihah. Dalam beberapa seri kita bahas. Nah, pagi hari ini kita bahas surah-surah pendek, ya, terutama yang sering kita baca. Kita memulainya dari surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, ya, kenapa diberi nama surah Al-Ikhlas? Karena ikhlas ini pengertiannya artinya murni, ya. Murni yang dimaksud itu adalah tauhid. Benar-benar kita meyakini tentang keesaan Allah. Tidak boleh ada campuran. Begitu ada campuran, itu sudah musyrik. Itu namanya ikhlas. Ya, jadi Qul huwallahu ahad, ya, atau surah Al-Ikhlas ini menurut para ulama tafsir itu namanya banyak. Ini dalam catatan saya ini ada lebih 20 nama dari surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama itu adalah surah Qul huwallahu ahad. Nah, ini biasa disebut oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan mengenai keutamaan. Nanti kita akan bicara keutamaannya. Salah satu nama yang sering biasa disebut Rasulullah SAW itu adalah surat Qul huwallahu ahad. Yang kedua juga diberi nama atau namanya surat As-Samad. Ya, kenapa? Karena selain disebutkan Qul huwallahu ahad, situ ada Allah As-Samad. Nah, As-Samad itu kemudian menjadi nama surah dari Qul huwallahu ahad. Ya, As-Samad itu artinya tumpuan. Jadi yang menjadi tumpuan menuju ke sana itu Samad. Maka nanti mudah-mudahan waktunya cukup kita menjelaskan Allahu As-Samad. Yang ketiga surah Al-Asas. Ya, ini hampir sama namanya surah Al-Fatihah, sama. Karena Al-Asas itu kan disebut juga surah Al-Fatihah. Nah, karena asas. Kenapa Qul huwallahu ahad disebut surat Al-Asas? Ya, karena sebagai orang Islam, asas hidup kita ini adalah tauhid. Nah, isinya Qul huwallahu ahad itu terdiri dari 4 ayat. Mulai ayat pertama, 2, 3, dan 4 itu semuanya adalah pokok, semuanya landasan hidup kita. Ya, jadi kita hidup ini adalah tauhid. Ada perkataan para ulama sangat populer. Saya sejak alia ini sudah hafal dan sangat berpengaruh bagi hidup saya. Yaitu al-hayatu aqidatun wa jihadun. Nah, itu prinsip. Jadi hidup itu adalah akidah, wajihadun, dan jihad. Nah, jadi kita hidup ini selalu berdasarkan akidah, yaitu berdasarkan keyakinan. Nah, keyakinan kita yang paling tinggi adalah tauhid. Puncaknya ada pada kalimat La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya yang hak, la ma'budu bihaq, ya, kecuali hanya Allah.
Nah, itu disebut al-asas. Gitu. Yang kedua jihad. Jadi kita hidup itu berdasarkan jihad. Ya, dalam pengertian jihad itu keyakinan itu harus diperjuangkan dengan jihad, dengan semangat, yaitu kerja keras. Yang keempat, surah Qul Huwallahu Ahad itu disebut juga at-tafrid. Ya, at-tafrid ini artinya fardun, yaitu pengesaan juga. Ya, meyakini tentang Allah itu hanya esa. Yang ketiga, Qul Huwallahu Ahad itu disebut juga at-tajrid. Ya, at-tajrid itu artinya menghilangkan dari segala sesuatu yang dianggap bisa menjadi sekutu bagi Allah. Jadi sama, ya, sama juga, cuma hanya istilahnya beda. Yang keenam, Qul Huwallahu Ahad juga namanya surat An-Najah. An-Najah. An-Najah itu artinya selamat, ya, selamat. Karena orang kalau akidahnya bagus, tauhidnya bagus, maka akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat kelak. Itu namanya An-Najah. Yang ketujuh surah Al-Wilayah. Ya, wilayah itu artinya dari kata wali. Ya, wilayah bukan tempat, tapi dari kata al-wali. Wali itu artinya kita ini dekat, ya, bersama dengan Allah. Jadi waliullah. Waliullah itu artinya orang yang selalu dekat dan selalu bersama dengan Allah. Maka dengan membaca Qul Huwallahu Ahad, meyakini tentang makna kalimat Qul Huwallahu Ahad dalam diri kita, maka kita akan selalu bersama, ya, dengan Allah. Nah, yang kedelapan, Qul Huwallahu Ahad juga disebut dengan nama surah Al-Ma'rifah. Ya, surah Al-Ma'rifah, yaitu surah pengenalan. Hakikat pengenalan kita memang di sini nanti, Qul Huwallahu Ahad. Yang kesembilan surah Al-Jamal. Ya, Al-Jamal itu artinya indah. Nah, keindahan dalam pandangan agama itu adalah ketika kita punya tauhid yang bagus, itulah keindahan. Nah, yang ke-10 surah Al-Kashkash. Ya, Kashkash ini artinya ya, sembuh. Jadi kalau di sini salah satu maknanya itu sembuh dari penyakit kesyirikan, sembuh dari penyakit kemunafikan. Ya, tapi selain sembuh dari persoalan spiritual, juga Qul Huwallahu Ahad itu banyak manfaatnya, khasiatnya. Salah satunya itu dulu saya pernah baca sebuah riwayat, kalau ada orang sakit, ya, selain berobat menurut sesuai bagi ahlinya, misalnya ke dokter, ya jangan lupa selama dalam kesakitan itu, kalau boleh di mulut kita itu tidak hanya baca lain, tapi juga sangat penting itu baca Qul Huwallahu Ahad. Itu kalau ada orang sakit itu. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau ada orang sakit membaca Qul Huwallahu Ahad selama 40 kali dan setelah itu beliau meninggal dalam sakit itu dipastikan masuk surga. Itu ada riwayat itu. Ada riwayat. Maka, nah, kalau lihat nama surah Qul Huwallahu Ahad ini sebagai Al-Kashkash, artinya surah yang membuat kita sembuh. Itu sembuh dari penyakit spiritual, bisa juga kita sembuh dari penyakit, karena itu bagian. Ini nama sekaligus bagian dari keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad itu. Yang ke-11 surah Al-Mudzakkirah. Ya, surah Al-Mudzakkirah itu surah yang pemberi peringatan. Nah, jadi ya kita diingatkan bahwa tauhid itu kalau ada sesuatu yang terjadi jangan terlalu larut, apalagi putus asa, karena semuanya itu dari Allah. Itu yang maksudnya itu Al-Mudzakkirah. Tapi dari sekian nama ini yang paling populer adalah surah Al-Ikhlas. Karena inilah yang banyak dipakai di hampir seluruh kitab tafsir, apalagi di Indonesia. Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, nah itu memang pakai nama Al-Ikhlas. Ya, kenapa? Ya itu tadi, karena artinya murni, ya, artinya murni, betul-betul ikhlas, ya, tidak boleh ada campuran. Saya sering menggambarkan ikhlas itu seperti ini, ya. Nah, ini kan ikhlas ini karena ini air kan putih betul, tidak ada campurannya. Begitu ada masuk campuran, katakanlah teh, kopi, apalagi kan sudah hitam, itu sudah tidak murni.
Nah itu sudah syirik dalam bahasa akidah, bahasa tauhid, apalagi bahasa tasawuf. Nah itu tidak boleh dicampuri apa-apa. Jadi betul-betul ya itu. Cuma kalau kita dalam pandangan ulama fikih, itu ada syirik kecil, ada syirik yang besar. Jadi masih ada pembagiannya. Ya kalau orang beribadah ada faktor karena yang lain, nah itu syirik, cuma masih kecil. Tapi kalau dalam ulama-ulama ini, nah itu bisa. Tidak ada kecil besar, pokoknya kalau sudah syirik merusak akidah. Nah, itu nama dari surat Al-Ikhlas. Yang kedua, keutamaannya. Ya, di sini saya mengutip surat riwayat Imam Bukhari. Jadi Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menjelaskan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fa yakhtim bi kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana ahabbu wa ana ahabbu an aqra biha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiru anna Allah yuhibbu. Jadi keutamaan membaca, orang yang membaca apalagi sering membaca surat Qul Huwallahu Ahad, itu Allah akan mencintai. Jadi Allah sangat cinta kepada orang yang selalu membaca Qul Huwallahu Ahad. Ya. Jadi kalau ada orang setiap salat baca Qul Huwallahu Ahad, ya itu mungkin salah satu yang mau didapat yang ini. Cuma kalau ada orang Qul Huwallahu Ahad, pernah ada ceritanya itu, wallahu alam benar benar. Jadi karena pasti Qul Huwallahu Ahad, sebelum sudah baca Fatihah ada anak-anak teriak di belakang, pasti Qul Huwallahu Ahad lagi. Karena tidak pernah ada yang lain kecuali itu. Jadi anak-anak yang makmum di belakang belum dibaca, pasti itu lagi Qul Huwallahu Ahad. Langsung dijawab, belum tentu. Jadi bisa jadi karena memang mungkin karena mengacu kepada hadis ini. Jadi Nabi SAW pernah mengutus salah seorang sahabat ya dalam sebuah peperangan syariah, itu peperangan militer ya, tapi yang kecil. Lantas seseorang ini selalu membaca ya Qul Huwallahu Ahad ya untuk sahabatnya dalam sholatnya itu, yaitu surah Al-Ikhlas, dan menutupnya dengan ya Qul Huwallahu Ahad lagi. Jadi dalam sholatnya itu Qul Huwallahu Ahad selalu dibaca ini sampai berakhir sholatnya itu lagi. Nah, ketika orang ini pulang dari peperangan, sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dia ceritakan kepada Nabi bahwa ini ada sahabat kami ini setiap udah sholat baca Qul Huwallahu, dan sholatnya pun ditutup dengan Qul Huwallahu. Kami memang kita kan sudah sholat, nanti setelah selesai sholat zikir baca ada lagi Qul Huwallahu Ahadnya ya. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanyakan pada dirinya mengapa ia berbuat demikian, kenapa selalu Qul Huwallahu Ahad dibaca. Mereka pun menanyanya, kenapa selalu Qul Huwallahu Ahad yang dibaca dalam salatnya. Apa jawabnya? Ya, saya membaca itu karena Qul Huwallahu Ahad menggambarkan tentang sifat rahman Allah, sifat kasih sayang Allah, dan aku sangat suka untuk membacanya. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya orang yang membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ya, karena salah satu yang tadi itu Maha Rahman Allah itu karena ketauhidan kita ya, sama dengan orang. Kalau orang betul-betul cinta kepada kita kan tidak akan menduakan. Nah, itu yang dimaksud
Allah Maha Rahman kepada orang yang betul-betul murni tauhidnya kepadanya. Yang kedua, kalau yang ini sangat populer, bahwa nilai dari nilainya ya, nilai bacaan Qul Huwallahu Ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, ini populer ya, ini hadisnya. Ini juga riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, anna rajulan sami'a rajulan yaqra Qul Huwallahu Ahad yuraddiduha. Jadi ada sahabat yang dia baca Qul Huwallahu Ahad berulang-ulang yuraddiduha. Dia dengar. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pagi harinya sahabat ini yang mendengar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, karena saya dengar ini itu terus yang dibaca diulang. Kalau tadi ini kan dibaca dalam salatnya, ya itu juga diawali ditutup lagi, itu juga Qul Huwallahu Ahad. Lalu pada dzalika wa kana ar-rajulu yataqalluha. Jadi orang ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya, ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Ya, jadi dia menceritakan mengenai seseorang yang dia dengar semalam baca surat Qul Huwallahu Ahad itu, dia anggap sangat sedikit. Jadi masih sangat ini, karena hanya cuma itu maksudnya itu. Kenapa cuma Qul Huwallahu Ahad? Terlalu sedikit, bacalah juga yang lainnya gitu. Karena Al-Quran itu kan 30 juz ya, kadang-kadang kan gitu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, innaha sesungguhnya Qul Huwallahu Ahad surat Ikhlas itu la ta'dilu sulusal Quran." Ya, itu benar-benar senilai ya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi satu kali baca sepertiganya. Jadi kalau sudah itu 3 kali kan sudah hampir sama dengan khatam. Ya, tapi maksudnya ini nilainya bukan nanti 30 juz saya sudah selesai. Kapan? Tadi. Karena baca Qul Huwallahu Ahad cuma 3 kali. Ya, nilainya. Maksudnya gini. Kenapa sepertiga? Karena kita dalam beragama ini ada 3 hal pokok prinsip hidup dalam beragama, dan itu yang ada semua di Al-Quran. Pertama itu kan prinsip tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Jadi ini bagian pertama ini kan tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Jadi kalau kita beragama ini yang paling pokok ini, tauhidnya bagus, landasannya di sini, yang kedua ibadah, tidak ada masalah, yaitu ikut mencontoh apa yang dicontohkan dan dijelaskan para ulama tentang bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Yang ketiga berakhlak, perbaiki adab, sopan. Itu udah, itulah pokok agama. Nah, dari 3 ini ya, sepertiganya inilah tauhid. Itu yang dimaksud. Salah satu maknanya. Jadi sekali lagi ini diantara tentang keutamaan dari orang yang membaca Qul Huwallahu Ahad. Nah, banyak keutamaannya nih. Ya, ini salah satunya ini orang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali itu akan dibangunkan Allah rumah di dalam surga. Itu dalam dalimi. Kalau dalam riwayat Tirmidzi, orang membaca Qul Huwallahu Ahad tapi bersama-sama dengan Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas, maka Allah akan berikan kecukupan bagi dalam dirinya. Ya, Allah akan berikan kecukupan. Inilah keutamaan Qul Huwallahu Ahad. Nah, yang ketiga adalah asbabun nuzul. Dari asbabun nuzulnya ini adalah rawa ad-Dahhak anna al-musyrikin arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, namanya Amir bin At-Tufail. Jadi dulu orang-orang musyrik, ya ini musyrik ini penduduk Mekah, karena Qul Huwallahu Ahad ini termasuk surah yang awal turun. Kalau saya tidak salah ini surah yang ke-19 dari mulai surah Al-Alaq, yaitu Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya Allah. Nah, ini
di Mekah penduduk banyaknya itu adalah orang-orang musyrik. Ya, datang ke Rasulullah SAW karena dia diutus oleh orang-orang musyrik sesamanya, namanya Amir bin Tufail. Faqala lahum, jadi mereka berkata kepada Nabi, ya syakakta aswanan, ya fatafarrakta kalimatana. Artinya, Anda Muhammad, kehadiran Anda ini memecah belah ya tentang persatuan kami di sini. Karena Anda datang membawa agama baru. Ya, itu kata mereka orang. Wasababta ahliyatana, Anda selalu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Ya, karena Rasulullah hadir kan mendakwakan tentang Allah, ya, tentang tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Itu mereka menganggap wah ini merusak kami. Ya. Wa khalafta dina abaika. Anda telah menyalahi tentang agama di bawah nenek moyang Anda sendiri. Karena kan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad adalah keturunan Quraisy. Fa in kunta fakiran agunainaka. Kalau Anda seorang miskin, lebih baik kami akan membuatmu menjadi orang kaya Muhammad. Wa in kunta majnunan ya dawainaka. Kalau Anda orang gila Muhammad, kami akan mengobatimu. Wa in kunta kad hawaita imratan ya zawajnaka. Kalau Anda ingin ya seorang perempuan, ya kami akan nikahkan Anda dengan perempuan. Nah, itu kata orang-orang musyrik kepada Muhammad. Yang lalu kalau Rasulullah SAW bila menjawab, lastu bi fakir wala majnun. Saya ini bukan orang miskin, fakir, bukan orang gila. Wala hawaitu imra'atan. Saya pun juga tidak terlalu itu sama perempuan. Wa ana Rasulullah, tapi ini saya adalah Rasul. Saya ini adalah utusan Allah. Ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatillah. Saya ini datang mengajak kalian supaya tinggalkan itu menyembah berhala-berhala untuk ya menyembah itu kepada Allah. Fa arsaluhu, lalu setelah itu orang-orang musyrik ini ya datang lagi yang berikutnya. Nah, itulah mereka bertanya. Mereka bertanya katakan tanya Muhammad itu, kalau ada Tuhannya selain dari Tuhan-Tuhan yang kita sembah selama ini, bayyin lana, jelaskan kepada kami Tuhannya itu adalah jenis ma'budak. Itu ma'budak ya. Tuhan yang mereka sembah itu jenisnya apa? Amin zahabin atau min fiddatin. Apakah Tuhannya terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Itu pertanyaan mereka. Atas pertanyaan kasus inilah ya fa'anzalallahu hadhihi as-surata, maka Allah menurunkan kul, katakanlah Muhammad kepada mereka itu bahwa huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad. Allahu as-samad. Allah itu adalah tumpuan harapan. Allah itulah yang kita tuju. Itu namanya as-samad. Ya, lam yalid. Ya, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang setara baginya. Jadi tidak ada pun yang setara baginya. Nah, itu latar belakang sehingga turun ayat qul huwallahu ahad. Jadi memang intinya adalah tauhid. Itu ya, adalah tauhid. Jadi isinya qul huwallahu ahad ini sudah tergambar dari tadi. Pertama dari penamaan, yang kedua keutamaan, yang ketiga tentang asbab nuzulnya. Nah, pertama sekali lagi karena ini sudah bicara kepada tauhid, katakanlah huwa Allahu ahad. Jadi kata huwa di sini, huwa itu ada, pertama ada mengatakan kalau orang bicara dhamir, mohon maaf ya, kalau dalam bahasa Arab ini dhamir itu kata ganti. Nah, kata ganti itu disebutkan setelah sebelumnya disebutkan ada nama tertentu, baru berikutnya dikatakan nya.
itu atau dia siapa? Nah, itu tidak perlu lagi mengatakannya karena sudah disebutkan. Tapi dalam konteks qul huwallahu ahad ini tidak ada kalimat sebelumnya, tapi langsung dikatakan huwa. Ini dalam pandangan para ulama bahwa Allah memang disebut huwa, dia, tapi bukan seperti dengan penggunaan dhamir dalam bahasa Arab yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada sebelumnya atau tidak, Allah itu tetap dia. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jadi yang kedua, kata huwa ini dalam ilmu tasawuf itu yang biasa juga disebut hu. Jadi uanya itu tidak lagi dikasih baris harakat patah huwa, tapi bukan damir tapi hu yang menunjuk kepada Allah itu sendiri. Nah, apa maknanya? Salah satu tafsirnya bahwa kita sebagai hamba Allah inilah tauhid ini. Tauhid bahwa kita harus meyakini, merasakan, mencamkan dalam diri kita bahwa dalam kondisi dan keadaan apapun Allah tetap ada sama kita. Allah tetap bersama dengan kita. Allah tetap yakini bahwa tidak ada gerakan, tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan, tidak ada tempat, tidak ada waktu kecuali Allah bersama kita. Itu yang dimaksud. Itu maknanya. Maka ini yang disebut tadi an-najah, membuat kita selamat. Yang kita membuat kehidupan kita bermasalah ini karena ya itu tadi yang pernah kita bahas itu, tauhid kita ini terlalu banyak ragu dalam hidup. Terlalu banyak keraguan dalam hidup. Ya, jadi itu yang disebut huwa, kul huwa. Nah, lalu Allahu, itu semakin dia diperkuat. Ya, kalau dalam konteks ini juga Syarawi kalau saya tidak salah. Jadi kalau dalam konteks apa ini tulisan Arab itu kan tulisannya Allahu, Allahu. Jadi pertama kan ada hamzah Allah, kemudian lam. Kemudian lam lain dua kali, ada tasdidnya baru. Nah, itu Allahu kalau dibuang huruf pertama, nah itu jadinya baca lillahi. Nah, lillahi itu artinya untuk Allah. Itu atau bagi Allah atau milik Allah. Nah, itu tauhid. Begitu huruf yang kedua dibuang itu li, itu menjadi lahu. Nah, lahu artinya kepadanya. Artinya kita manusia ini seluruh persembahan ibadah kita selalu untuk kepadanya, itu untuknya. Nah, itu. Jadi, ketika huruf yang berikutnya dibuang lagi, jadi awalnya dibuang menjadi lillahi, li-nya dibuang menjadi lahu. Nah, sekarang la-nya dibuang tinggal hu. Nah, ini lahu yang tadi itu, yaitu Allah. Jadi tidak pernah hilang dalam diri kita. Itulah keyakinan. Itu. Nah, itu ulama lainnya kalau dibahas lebih jauh itu dikaitkan dengan alastu birabbikum qalu bala. Nah, itu. Wah, bukankah aku ini Tuhanmu? Katakan benar, engkau Allah adalah Tuhan kami. Nah, itu kaitannya. Nah, itulah disebut tadi ini murni. Nah, ahad ini kan diartikan esa. Nah, itu dari kata wahdah. Kalau wahdah itu artinya kesatuan. Kalau wahid satu. Kalau satu, ya biasanya ada dua. Nah, itu bedanya. Nah, cuma kalau di Al-Quran dikatakan wa ilakum ilahu wahid la ilaha illahu. Nah, itu ada penjelasannya lagi. Jadi penggunaan kata wahid biasanya dalam ilmu bahasa Arab satu, itu biasanya ada dua, tiga dan seterusnya. Tapi kalau ahad itu tidak ada lagi esa. Nah, inilah yang kemudian nanti melahirkan pemahaman bahwa ya esa dengan sendirinya. Jadi betul-betul tidak ada permulaan, ada nanti kesimpulannya di sini. Jadi tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. La awwala wala akhirah. Kemudian tidak ada juga tidak ada permulaannya dan tidak ada intiha, tidak ada yang penghabisan akhirat. Nah, itu namanya esa. Jadi hanya betul-betul Allah. Ya, maka itu penguatan dari kata huwa, Allahu, kemudian ahad. Nah, inilah betul-betul tauhid. Jadi ahad, ya. Apanya yang esa? Nah, inilah akidahnya ini. Inilah namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini, ya. Pertama itu esa dalam zatnya.
Apa maknanya esa dalam zat? Kalau kita makhluk ini, kita ini kan terdiri dari beberapa organ, ya, ada kulit, ada darah, ada daging, ada tulang. Nah, itu namanya organ. Ada kepala, ada kaki, tangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala esa dalam zat, artinya tidak tersusun dari apapun. Nah, itu yang dimaksud esa. Nah, apa maknanya subhanallah? Subhanallah itu terjemahannya maha suci Allah. Maknanya adalah maha suci dari segala kekurangan Allah. Itu maha suci dari segala kekurangan. Termasuk ketika tersusun dari beberapa organ itu kekurangan. Makanya jangan heran kita ini biasa sakit kepala. Ya karena ada sakit ini karena ada organ-organ yang tidak seimbang. Nah itu pasti ada sesuatu yang sakit dan seterusnya. Jadi itu maknanya ya. Jadi inilah tauhid. Jadi esa dalam zat. Jadi yakini bahwa Allah itu mustahil sama dengan makhluk yang terdiri dari organ. Karena itu tadi pertanyaannya, apakah Allah itu terbuat dari apa, jenisnya apa? Maka dijawablah Allah dengan menurunkan ayat Qul huwallahu ahad, esa. Yang kedua esa dalam sifat. Ya, maksudnya bahwa sifat Allah itu tidak mustahil sama dengan sifat manusia. Jadi betul-betul esa dalam pengertian tidak ada yang bisa menyamai, menandingi, mendekati sifat Allah. Jadi manusia itu punya kemauan, tapi kemauan Allah itu tidak ada bisa sama dengan makhluknya. Manusia itu bisa berbuat, bisa bekerja, bisa memberi, tapi kalau Allah yang memberi, pemberian Allah itu melebihi, bahkan mustahil sama dengan pemberian manusia. Jadi manusia ada penyayang, seorang ibu sayang kepada anaknya, tapi perbuatan sifatnya ini ya, sifat Allah maha penyayangnya itu yang disebut dengan esa. Nah, jadi jangan pernah membanding-bandingkan, apalagi menyamakan, artinya membandingkan dalam pengertian menyamakan ya tentang Allah dengan makhluk. Yang ketiga esa dalam perbuatan. Kalau tadi esa dalam sifat, nah itu tadi sifat-sifat Allah itu mustahil ya, karena selalu diterjemahkan dengan maha. Nah, itu maha penyayang, maha mengetahui ya. Begitu juga ya sifat esa dalam perbuatan Allah ya, esa dalam perbuatan Allah. Itulah yang disebut tauhid ya. Jadi perbuatan Allah itu mustahil sama dengan manusia. Ya, jadi betul-betul esa artinya hanya Allah yang punya perbuatan seperti itu. Masya Allah kana walam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Ini tauhid ini tauhid. Jadi masya Allah kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walam yasha lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, dan tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah. Inilah tauhid. Nah, itu cakupan makna dari kalimat Qul huwallahu ahad. Maka itulah disebut betul-betul murni tauhid itu. Ya. Ini yang kemarin kalau saya tidak salah kita baca para mat ini. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Nah, ini ayat turun berkaitan perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar itu kan lawan musuh itu kan jumlahnya banyak sekali. Sementara umat Islam sedikit, tapi bisa menang. Jadi begitu memanah, meninggal orangnya. Itu jangan pernah meyakini bahwa orang itu mati itu sayalah yang bukan. Itu. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Saya masih kecil dulu ini. Salah satu ilmu yang diajarkan orang tua ini nih orang, apalagi kalau ada tentara dulu saya masih di kampung-kampung itu, kalau ada tentara mau dikirim ke timur, ini yang dikasih jimatnya ini. ya wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi
Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, ya, ketika ramaita ketika engkau melempar, walakinnallaha rama, akan tapi hanya Allah yang melempar. Itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang sukses jangan bilang ini gara-gara saya tuh, karena jangan. Ya, kita ini hanya sebab-sebabnya, mengikuti alur. Ini tauhid. Begitu juga kalau kita pergi berobat, ini pakai baca idramaita. Jadi dokter itu kan hanya mengikuti alur sebab-sebabnya, tapi yang menyembuhkan itu hanya Allah. Hakikat. Inilah tauhid semua ini. Wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim. Jadi tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu bersumber dari Allah. Jadi kita minta tolong kepada orang itu secara syariatnya, tapi dalam keyakinan kita, kalau Allah tidak menggerakkan hatinya orang itu membantu kita, kan tidak mungkin. Nah itu ini tauhid. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada satu kemenangan dan pertolongan itu selain daripada Allah. Nah itu namanya tauhid, yaitu esa dalam perbuatan. Nah, jadi semuanya. Nah, begitu juga yang keempat, esa dalam ibadah kepadanya. Nah, ini yang kita bahas pernah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah. Nah, inilah maknanya yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah salatku, ibadahku, yaitu keseluruhan dari seluruh peribadatan, persembahan, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini disebut tauhid ibadah. Ini namanya esa dalam ibadah hanya kepadanya. Itulah disebut maknanya kul huwallahu ahad. Nah, hebatnya ulama-ulama dulu kenapa menyusun sifat 20, sebenarnya ini yang dijelaskan. Cuma kalau penjelasannya ini kan agak aneh, maka ulama merumuskan itu sifat 20, yaitu wujud, qidam, baqa. Jadi wujud artinya itu ya wajib adanya, mustahil tidak ada. Qidam itu artinya ya ada yang tidak ada mendahulunya dan tidak akan berakhir. Baqa itu kekal. Sama juga ini. Nanti ini lam yalid wa lam yulad. Itu maknanya ada semua situ. Allahu as-samad. Ya, as-samad itu artinya yang tadi itu Allah sebagai tumpuan harapan, karena tidak ada makhluk, ya, kita manusia ini semua tumpuan kita menuju ke sana. Nah, itu semua menuju ke sana itu yang disebut dengan Allahu as-samad, ya. Jadi as-samad itu Allah huwallahu alladzi yaqsuduhu al-ibad. Ya, jadi semua tujuan kita beribadah itu hanya kepada Allah. Ya, kita akan menghadapkan ke sana. Jadi karena tujuan kita ke sana tidak boleh ada yang lain. Nah, itu yang disebut dengan as-samad, ya. Karena kenapa yang menjadi tujuan? Karena yang bisa memenuhi hajat, harapan dan kita tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, itu yang disebut as-samad. Maka salah satu asmaul husna, kalau ada hajat kebutuhan apapun, ya samad, ya samad, ya samad, as-samad. Ya, itu. Tapi jangan ingat Ustaz. Kan ini tauhid, cuma ini disalah itu dicontohkan karena memang kita manusia ini semua kita makhluk ini kan tergantung, ya. Tempat ketergantungan kita hanya Allah, itu namanya as-samad. Jadi as-samad itu tempat tergantungnya kita makhluk kepada Allah. Itu yang disebut Allahu as-samad. Jadi betul-betul akidah ini. Itu. Begitu juga ya lam yalid. Ya, ini lam yalid ini karena walam yulad dan tidak diperanakan. Yaitu tadi mustahil sama dengan manusia. Kenapa kaitannya dengan ini? Karena tadi itu orang-orang Arab menggambarkan tentang seperti penggambaran tentang makhluk manusia. Ya, bahkan dalam konteks pada zaman Nabi ini sebagai jawaban terhadap keyakinan orang-orang Arab itu menganggap bahwa annal malaikata banatullah. Jadi orang-orang Arab dulu itu kan percaya bahwa malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Jadi seolah-olah Allah itu punya anak, anaknya Allah itu adalah para malaikat. Ya, bahasa kita itu dayang-dayang
yang mengelilingi. Itu keyakinan. Nah, itu dibersihkan, tidak mustahil. Nah, itu yang dimaksud. Ya, bahkan ya sebagian orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah. Isa itu adalah anaknya, putranya Allah. Ini dibersihkan karena ini keyakinan. Itu ya. Kalau Yahudi itu Uzair. Nah, ada Uzair itu disebut juga putra Allah. Maka inilah, jadi Allah itu tidak beranak. Ya, jadi walam yul, apalagi dilahirkan. Karena kalau dilahirkan berarti kan pernah tidak ada, kemudian ada. Itu mustahil. Nah, makanya itu dalam tauhid, ini saya cerita sedikit ya. Jadi Guru Haji Ismail Mundu itu banyak karangannya. Salah satu kitabnya itu namanya Mukhtasarul Mannan alal Aqidatir Rahman. Ini kitab khusus membahas 50 sifat. 50 sifat. Ini tauhid. Ini sebenarnya penjelasan rinci dari Qul Huwallahu Ahad. 50 sifat itu karena 40 sifat yang wajib, lawannya itu 40 sifat yang mustahil. Itu 40 ya bagi Allah. Lalu ada 9 ya, 40 sifat ya 40 bagi Allah ini. Kemudian nanti ada satu sifat jaiz ya, satu, jadi 41. Lalu kemudian sifat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang wajib ada 4. Yang itu apa namanya ini, tabligh, fatana, siddiq ya, itu ada 4 yang wajib itu. Nah, kemudian lawannya 4 juga, yaitu mustahil. Jadi ada 4 yang wajib sifat bagi Rasulullah, yang mustahil juga 4, jadi 8. Nah, tambah sifat jaiz, itu 9, jadi 41 tambah 9, nah itulah jadinya 50. Nah, inilah semua ini rinci dalam kitabnya Guru Haji Ismail Mundu, namanya Mukhtasarul Mannan alal Aqidatir Rahman. Maka kesimpulannya, kalau di rumah itu ada kaligrafi seperti kita di belakang ini kan ada itu ya. Ya, Allah, Muhammad, itu sebenarnya itu tauhid yang menggambarkan situ ada sifat 50. Itu sebenarnya maknanya itu. Cuma kalau tidak dijelaskan, orang tidak ngerti apa sifat-sifat dari 40 itu, apa sifat-sifat dari Rasulullah itu. Maka kesimpulannya dipanjanglah itu, Allah, Muhammad. Nah, cuma begini, hati-hati. Jangan juga pernah menganggap, memposisikan Rasul itu sama dengan Allah. Itu. Maka orang biasa menyusunnya itu Allah di atas, Muhammad di bawah. Kalau kita kan sejajar begini seolah-olah, itu tidak boleh. Itu ada juga pernah saya baca sebuah riwayat itu Rasulullah menegur seolah-olah dirinya dipersamakan dengan Allah. Itu juga tidak boleh. Itu hati-hati. Nah, itulah. Jadi begitu juga walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu dan seorang pun yang bisa setara. Jadi inilah yang kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu semua ayat dan ini terinci di 40 sifat wajib bagi Allah itu. Jadi itu kesimpulannya. Nah, ini saya ambilkan kitab Kasyifatus saja karena waktunya sangat terbatas. Nah, ini dalam kitab ini Imam An-Nawawi menjelaskan begini. Saya tadi malam cari ini di mana, saya pernah ingat waktu masih kecil baca ini. Nah, ini faedah. Nah, ini kalimat bagus ini. Ini kata Imam Nawawi. Ini kitab Kasyifatus saja. Ini syarahnya Safinatun Najah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Ini ya. Jadi siapa yang bisa meninggalkan 4 kalimat ini maka sempurnalah imannya. Jadi ada 4 kata ini jangan pernah terbetik di hati dan pikiran kita. Karena kalau ini 4 kata bisa kita hapus dalam kamus hidup kita, maka sempurnalah iman kita. Apa itu? 1 kata aina. Aina itu artinya di mana. Jangan pernah ada dalam pikiran Allah itu ada di mana ya. Itu jangan. Itu 1.
Yang kedua kata kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Jangan pernah bertanya, jangan pernah ada dalam hati dan pikiran kita, bagaimana Allah itu ya? Nah, itu jangan. Kan namanya manusia ini bisa saja muncul. Itu nanti ada rinciannya. Yang ketiga kata mata. Mata itu artinya kapan. Kapan Allah itu ada ya? Nah itu bahaya sekali itu. Karena nanti dianggap sama dengan pernah tidak ada, kemudian ada. Itu artinya baru dan itu mustahil. Itu lawannya wujud. Ya. Yang keempat kam. Nah, kam. Ya maksudnya berapa? Nah, kam. Nah itu berapa? Jangan pernah nanya. Ini berapa yang menguasai alam ini ya? Itu bahaya karena keyakinan tauhid, keyakinan agama lain kan ada Tuhan yang menyiksa, ada Tuhan mengasihi, ya, maka itu ada kasta-kasta. Bagi Islam tidak. Nah itu ada 4. Nah di sini jadi itu ada 4 ya. Pertama kata aina, yang kedua kata kaifa bagaimana, yang ketiga kata kapan mata, dan yang keempat kata kam berapa. Fa in qala laka, kalau ada orang bertanya kepada kamu aina Allah, fa jawabuhu laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zaman. Artinya kalau ada orang bertanya kepada kamu, coba nanya, kalau kamu betul-betul laki dan bagus, Allah itu ada, kira-kira Allah ada di mana? Fa jawabannya laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zaman. Artinya Allah itu bebas dari ruang dan waktu. Jangan pernah mengatakan, Allah ada di Sidratul Muntaha. Itu bahaya. Sidratul Muntaha itu orang kalau bicara lalu menunjuk ke atas ngomong ini bukan kampanye ya, bukan. Ini di atas maksudnya itu Allah itu maha tinggi, maha sempurna, maha di atas. Itu simbol. Tapi jangan pernah mengatakan Allah ada di Sidratul Muntaha, karena Allah nanti dianggap ada di sana. Nah, itu punya tempat, itu tidak boleh. Ya, itu. Jadi itu menunjukkan kesempurnaan itu. Yang kedua, wa in qala laka kaifallah. Kalau ada orang bertanya kepada kamu, bagaimana itu Allah? Faqul, jawablah, laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya Allah mustahil sama dengan segala sesuatu. Itu jawabannya. Itu aman. Wa in qala laka matallah, kalau ada orang bertanya kepadamu matallah, Allah itu kapan? Kapan ada? Faqul lahu, maka jawablah ya, jawablah kepadanya, awwalun bila ibtida'in. Allah itu maha permulaan yang tidak dimulai dari apapun. Jadi bermula tapi tidak ada permulaannya gitu ya. Wa akhiru bila intihain, dan Allah itu akhir tapi tidak ada penghabisannya. Itu huwal awwalu wal akhiru, itu di Al-Qur'an gitu. Yang berikutnya wa in kana qa'idun kam Allah. Kalau ada orang bertanya kepadamu, katakan, dia bertanya Allah itu berapa? Ini kul, bacalah lahu wahid ya, yaitu ya ini tadi jawabannya kul huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad. Itu jawabannya. Ini kesimpulannya. Ini saya kutipkan dari kitab Kasyifatus Saja. Jadi sekali lagi bersihkan dari unik-unik dalam hati dan pikiran kita, jangan sampai muncul pertanyaan 4 itu, yaitu di mana Allah, yaitu kapan Allah ada, bagaimana Allah bisa ada, tersusun dari apa, dan apalagi menyatakan berapa sih Allah, itu jangan. Ya, saya kira inilah sekali lagi Qul huwallahu ahad, selain kita jadikan wiridan, selain kita jadikan bacaan, karena memang kemuliaannya sangat banyak, baik mengerti artinya atau tidak, itu Allah akan memberikan banyak keutamaan, apalagi kalau kita mengerti, karena itu lebih penting lagi, karena isinya adalah menambah ketahuan kita, keyakinan kita dari segi Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, Esa dalam ibadah yang kita persembahkan hanya kepadanya. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.